saya Siti Rahma Syabana Fitri dengan 3 NIM terakhir 443. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir untuk membuka usaha sendiri? Misalnya bisnis makanan, toko online, atau bahkan startup. Tapi sebelum sebuah usaha berjalan, ternyata ada banyak aturan hukum yang harus dipahami. Maka dari itu, pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hukum perusahaan. Mulai dari pengertian perusahaan, sejarah hukum perusahaan, sumber hukumnya, ruang lingkupnya, hingga karakteristik yang perlu dimiliki dalam menjalankan usaha. Sebelum teman-teman lanjut untuk mendengarkan paparan dari kami akan melampirkan barcode dan link PowerPoint yang telah kami buat. Silakan dibuka sambil mendengarkan kami ya. Perkenalkan, nama saya Intan Melani Azahra dengan NIM 110001241302006. Kalau mendengar kata perusahaan, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah toko, pabrik, atau kantor. Namun secara hukum, perusahaan memiliki pengertian yang lebih luas. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan melalui perdagangan barang maupun jasa. Sedangkan menurut Pollak, suatu perusahaan harus memiliki perhitungan laba rugi dan pembukuan yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kalau begitu, sejak kapan aturan mengenai perusahaan mulai berkembang di Indonesia? Halo semua, perkenalkan nama saya Vidija Ignacia Damani dengan NIM 1100012413039. Untuk mengetahui mengenai sejarah awal mula dan perkembangan peraturan hukum yang mengatur perusahaan di Indonesia, kita perlu mengenal yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disebut KUHD. Peraturan hukum mengenai perusahaan di Indonesia ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa penjajahan dan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1847, di bawah penjajahan kolonial Belanda, disahkan untuk pertama kalinya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD sebagai tonggak awal peraturan hukum mengenai perusahaan di Indonesia. KUHD mengatur mengenai firma, persekutuan komanditer, dan persekutuan perdata yang selanjutnya diatur lebih lanjut dan lebih lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah Indonesia merdeka dan lepas dari penjajahan kolonial Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tetap diberlakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai pada tahun 1995, disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau PT yang menggantikan ketentuan mengenai perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pada tahun 2020, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Cipta Kerja pula. Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan pendirian perseroan terbatas atau PT dan memperkenalkan konsep perseroan perseorangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan untuk pendirian perusahaan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tahun 2023, disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang memengaruhi ketentuan mengenai pidana korporasi. Hingga saat ini, ketentuan mengenai bentuk usaha firma dan persekutuan komanditer masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang peninggalan penjajahan Belanda. Perjalanan sejarah dan perkembangan peraturan hukum mengenai perusahaan di Indonesia tentunya didukung oleh berbagai sumber hukum yang mendasari berjalannya kegiatan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nasya Amala Husna dengan NIM 1100124140680. Sumber hukum perusahaan adalah segala aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha.
Sumber hukum utama berasal dari peraturan perundang-undangan seperti KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, dan berbagai peraturan lainnya. Selain itu, terdapat juga sumber hukum lain seperti kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan dalam dunia bisnis. Melalui berbagai sumber hukum tersebut, kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Setelah mengetahui sumber hukumnya, mari kita lihat apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anabella Esther Manuela dengan NIM 11000124120103. Ruang lingkup hukum perusahaan sangat amat luas karena mengatur berbagai bentuk kegiatan usaha dan jenis usaha. Salah satu bentuk usaha yang pertama adalah koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang dikendalikan secara demokratis melalui rapat anggota melalui sistem one man one vote. Sebagai mitra pemerintah, contoh nyatanya seperti koperasi unit desa yang berfungsi memperkuat UMKM dan menyejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah BUMN, yaitu lembaga ekonomi dengan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan, di mana salah satu bentuk historisnya adalah perusahaan jawatan yang anggarannya menyatu dengan APBN dan kini telah dihapuskan. Ex-perjan tersebut atau perusahaan jawatan bertransformasi menjadi persero seperti PT KAI demi kemandirian finansial dan efisiensi pelayanan publik tanpa membebani APBN. Selanjutnya adalah perusahaan perseroan atau persero, yaitu perusahaan BUMN yang berbasis hukum perdata yang berorientasi pada laba di mana negara wajib menguasai minimal 51% saham guna mempertahankan kendali strategis. Yang keempat adalah perusahaan umum atau PERUM, yaitu perusahaan BUMN yang bermodal utuh dari negara tanpa saham yang bertugas untuk menyeimbangkan pelayanan publik terjangkau dengan pencarian keseimbangan finansial. Contoh nyatanya adalah Perum Bulog dan Perum Damri. Selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, di mana badan usaha tersebut berorientasi pada laba dengan modal dari swasta. Bentuk operasionalnya merupakan perusahaan perseorangan yang dikelola secara mandiri atau individu, serta CV yang memisahkan peran sekutu aktif pengelola dan sekutu pasif pemilik modal. Dan dua terakhir itu adalah firma dan perseorangan. Firma adalah persekutuan komersial dua orang atau lebih di bawah satu nama yang diatur dalam KUHD, di mana seluruh mitra memuat tanggung jawab, tanggung renteng atau solider, hingga ke harta pribadi. Sementara itu, perseorangan merupakan terobosan Undang-Undang Cipta Kerja berbentuk badan hukum tunggal yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas guna memisahkan kekayaan pribadi dari aset perusahaan. Selain bentuk usaha tadi, hukum perusahaan juga mengatur berbagai jenis usahanya. Di antaranya, yang pertama adalah perusahaan jasa, yaitu penyedia layanan fisik tanpa perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, dengan contoh nyata seperti kantor advokat, bank, asuransi, ojek online. Yang kedua adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang jadi untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisiknya, seperti swalayan, toko grosir, dan toko pakaian. Yang ketiga merupakan perusahaan manufaktur, yaitu bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi untuk siap dijual, dengan contoh nyata seperti pabrik tekstil, otomotif, makanan kemasan, dan semen. Yang keempat adalah perusahaan agraris, yaitu jenis usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dan budidaya sumber daya alam, dengan contoh nyata seperti pertanian, perikanan, perkebunan, agroindustri, dan lainnya. Yang kelima adalah perusahaan ekstraktif, yaitu bisnis yang langsung mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa proses budidaya, dengan contoh nyata seperti pertambangan, pengeboran minyak, dan penangkapan ikan laut bebas. Namun teman-teman semua, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, memahami bentuk dan jenis kegiatan usaha belum cukup untuk memulai sebuah usaha. Keberhasilan sebuah usaha juga dipengaruhi oleh karakter pelaku usahanya. Seorang wirausahawan harus memiliki sejumlah karakteristik penting. Pertama adalah kejujuran. Kejujuran menjadi dasar untuk membangun kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis.
Kedua adalah percaya diri agar mampu mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Ketiga adalah disiplin karena keberhasilan usaha membutuhkan konsistensi. Dan yang terakhir adalah kreativitas agar mampu menghasilkan inovasi yang membedakan usahanya dari pesaing. Dalam pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai bentuk dan kegiatan usaha di Indonesia. Hukum perusahaan terus berkembang dari masa ke masa untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha yang semakin modern. Selain memahami aturan hukum, seorang pelaku usaha juga perlu memiliki karakter yang baik agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.